Pemirsa, kita kembali menuju rumah duka di Jalan Teguh Umar, Jakarta dengan reporter TV One Dila Larasati. Silakan Dila dengan perkembangan dan juga wawancara dengan Sekjen dari PDI Perjuangan. Ya, Sira, tadi saya sudah berjanji akan mewawancara kerabat atau orang terdekat dari almarhum Taufik Kemas. Saat ini di belakang saya sudah ada Sekjen PDIP, yakni Bapak Cahyokumolo. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada dia. Bapak, boleh minta waktunya sebentar, Bapak? Ya, Bapak boleh diceritakan, Pak, dari awal mula sampai Pak Taufik dirawat di rumah sakit dan sampai menghembuskan nafas terakhir, Pak. Yang pertama, hari Selasa, sepulang Bapak Taufik sebagai Ketua MPR, mendampingi Wakil Presiden meresmikan patung dan situs Bung Karno di NTT-ND. Kemudian Selasa diantar oleh Ibu Megawati dan putra-putri untuk secara rutin berobat ke Singapura karena memang mungkin kelelahan. Dan sampai berita hari Jumat, kami mendapatkan berita komunikasi, saya minta izin Ibu untuk menjenguk beliau dan Mbak Puan. Memang lebih baik saya di Jakarta saja, memang kondisinya baik. Maka sempat tadi pagi kami membantah sejumlah pemberitaan mengenai keadaan beliau. Kami dapat kabar jam 5 stabil, sudah kumpul dengan seluruh putra-putri dan cucu yang ada. Karena Pak Taufik ditungguin langsung oleh Ibu Megawati, oleh putra pertama, Mas Pratama, Prananda, dan Mbak Puan Maharani, serta menantu dan para cucu. Kemudian kami mendapat kabar jam 19 waktu Singapura, beliau sudah tidak ada. Kami ngecek langsung ke dokternya, kami ngecek langsung ke Mbak Puan, sama, maka kami terus komunikasi. Ada kesepakatan yang kami sampaikan bahwa malam ini Pak Taufik disemayamkan di KBRI Singapura. Kemudian besok jam 9 waktu Singapura ke Jakarta lewat Halim. Sementara disemayamkan di Halim dengan upacara kenegaraan karena beliau adalah Ketua MPR dan juga mempunyai bintang Mahaputra, Adi Pradana. Sementara dari Halim nanti akan terus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pak, selama ini apakah pernah Pak Taufik mengeluhkan sakit ataupun ada rasa-rasa yang tidak enak Pak di tubuhnya, Pak? Saya kira biasa ya, karena Pak Taufik itu punya prinsip bahwa beliau ingin terus bekerja. Maka hampir tiap hari dia meluangkan waktu 1 jam, 2 jam, kadang-kadang sampai sore di MPR. Ya kalau memang kecapean wajar beliau langsung check up, baik ke Jakarta, kadang ke Singapura. Saya kira itu rutin. Memang tidak ada gejala apa-apa, memang dari beberapa hal yang disampaikan terlalu terforsir ya. Waktu beliau memang niat sejak awal ingin hadir di NTT, di Kupang, itu aja saya kira. Dan saya kira Wakil Ketua MPR yang mendampingi beliau juga menyampaikan hal yang sama yang pada malam hari ini semua hadir di kediaman Tengku Umar ini. Bapak, apakah sebelum tugas kenegaraan di ND, apakah pernah Pak Taufik menyebutkan pesan-pesan atau ada titipan-titipan Pak untuk kegiatan partai atau untuk nanti pemilu nanti gitu Pak, ada pesan-pesan Pak? Saya kira mungkin ya ke Ibu Mega, ke Mbak Puan, mungkin ya. Tapi beliau memang setiap hari pasti ada pengurus partai, ada pengurus fraksi yang mendampingi beliau. Karena Pak Taufik tidak pernah beliau menerima tamu sendiri. Saya 5 tahun pernah menjadi sekretaris Pak Taufik ya, mendampingi beliau 24 jam, itu memang setiap menerima tamu, siapapun, selalu beliau didampingi. Supaya ada saksi ya, apa yang dibicarakan, apa yang menjadi pemikiran Pak Taufik Kemas, sehingga banyak buku-buku yang sekarang sudah mulai diterbitkan oleh beliau, pengalaman beliau selama ini. Bapak, kita tahu bahwa Bapak sudah lama Pak bersama dengan Pak Taufik Kemas ya Pak. Apa Pak hal-hal yang mungkin tidak bisa dilupakan nama Bapak dan terlalu berkesan Pak untuk Bapak? Pak Taufik bagi warga PDI Perjuangan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Semenjak perjuangan partai ini pada masa susah
sampai sekarang beliau selalu mendampingi, selalu terlibat. Maka beliau sebagai senior partai, sebagai pendiri partai juga selalu mendampingi partai dimanapun beliau berada. Kemudian yang paling utama tugas partai, amanat Kongres, bagaimana untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran Bung Karno, menegakkan prinsip Pancasila 1 Juni, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan ini menjadi concern beliau dengan istilah 4 pilar. Itu menjadi prinsip yang diperjuangkan oleh Pak Taufik. Bagi saya sendiri, saya yang pernah 5 tahun mendampingi beliau sebagai staf beliau, sebagai sekretaris beliau, waktu Ibu Megawati sebagai wakil presiden sampai sebagai presiden, beliau orang yang boleh dikata waktu istirahatnya itu hanya 3-4 jam. Hampir tiap hari beliau mulai pagi sampai malam menemuin semua. Beliau orang yang pemaaf, orang yang sosial, orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan untuk bangsa dan negara. Saya kira itu, yang tidak kita lupakan. Semua teman, semua sahabat, siapapun yang pernah mengkhianati Pak Taufik pun pasti akan angkat topi bahwa beliau tidak pernah ada dendam. Dia selalu baik dengan semua pihak. Beliau ingin membangun komunikasi yang prinsipnya beliau sebagai murid Bung Karno, sebagai menantu Bung Karno, beliau ingin melanjutkan perjuangan pemikiran Bung Karno yang selama ini belum dilanjutkan dengan baik, khususnya 4 pilar kebangsaan tadi. Bapak, apa Pak menurut Pak Cahyo sendiri sikap dari Pak Taufik Kemas yang harus ditiru oleh kader PDIP ataupun oleh masyarakat secara umum, Pak? Saya kira beliau punya pengalaman, punya historis masa lalu sampai masa sekarang. Beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk berpikir kreatif, berpikir dinamis, berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan sebuah sikap. Karena inti daripada beliau ingin ada perubahan, ingin ada konsistensi, khususnya setiap kebijakan politik pembangunan yang dibuat oleh kader partai, oleh anggota dewan, itu harus mampu mengimplementasikan Trisakti, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian, dan harus bisa untuk menjabarkan setiap langkah, ucapan, tindakan sesuai dengan 5 sila di dalam Pancasila itu. Ini yang terus didengungkan pada beliau. Beliau orang yang selalu berpikir ke depan, tetap berpegang pada prinsip apa yang beliau yakini itu benar, dan khususnya apa yang pernah beliau belajar langsung, beliau dalami dari api perjuangan Bung Karno. Itu yang selalu beliau tanamkan pada saya, pada semua orang. Bagi saya, Pak Taufik adalah orang tua saya, guru saya, kakak saya, yang saya pernah 5 tahun penuh dibimbing beliau, sampai 7 tahun saya ketua fraksi, sampai di sekjen ini juga tidak lepas daripada peran beliau. Terima kasih Pak Cahyokumolo, kami juga turut berduka cita ya Bapak ya. Kami terima kasih, kami menyampaikan mohon maaf pada masyarakat. Mohon doanya, semoga Pak Taufik diberikan jalan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, terima kasih Pak Taufik. Ya, Syira dan juga pemirsa, Pak Cahyokumolo harus kembali ke dalam untuk mengikuti tahlilan. Syira. Baik, terima kasih Dila Larasati atas laporan dan juga informasinya. Ya, pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.